Nah, attachment style itu kita bisa lihat kalau di gambar itu bentuknya tanda tambah, kemudian ada cross di kedua sisinya. Nah, nanti kalau yang cross ini bagian untuk mengetahui tipe tipe attachmentnya atau attachment stylenya dari individu-individu yang bersangkutan. Nah, eh, jadi pada gambarnya itu di atas ada high trust, kemudian akan berlawanan di bawah ada low trust, dan di sebelah kiri ada low self esteem. Kemudian berseberangan di sebelah kanannya itu ada high self esteem. Nah, empat atribut pokok ini kemudian akan membentuk empat tipe attachment. Nah, seperti itu. Nah, yang pertama itu ketika low self esteem tapi high trust. Nah, itu akan membentuk preoccupied. Nah, preoccupied di sini individu itu akan eh, tipenya dia punya pandangan-pandangan negatif terhadap dirinya sendiri. Nah, tapi dia masih punya harapan untuk diterima dan dicintai oleh orang lain gitu. Nah, individu seperti ini masih berusaha dan sering berusaha eh, untuk membuat hubungan dengan orang lain. Akan tetapi, sejujurnya dalam hati mereka sendiri itu mereka takut untuk ditolak. Kayak begitu. Nah, kemudian kita pindah di sisi seberangnya tuh. Ketika high trustnya tinggi tapi high self esteemnya juga bagus. Jadi sama-sama tinggi, trustnya tinggi, self esteemnya juga tinggi. Nah, itu akan membentuk satu tipe yang namanya secure. Nah, tipe secure ini dianggap tipe yang paling sempurna. Nah, kenapa? Karena di secure ini individu itu akan memiliki kepercayaan dan harga diri yang tinggi. Pokoknya mantap dia. Karena dengan itu, dengan kepercayaan diri yang tinggi, harga diri tinggi, dia dia kemudian akan memiliki pandangan yang positif terhadap dirinya maupun orang lain gitu. Nah, makanya eh, individu pada tipe ini, pada tipe secure itu mampu membuat hubungan interpersonal berdasarkan rasa saling percaya satu sama lain. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat di bawah. Gimana kalau justru self esteemnya rendah dan trustnya juga rendah. Nah, itu akan membentuk satu tipe yang namanya fearful avoidant. Nah, tipe ini individunya itu sudah punya pandangan negatif terhadap dirinya dan juga tentunya terhadap orang lain. Dua. Nah, makanya mereka betul-betul menghindari yang namanya penolakan gitu. Dengan cara dia menghindari hubungan dekat dengan orang lain. Nah, jadi dia takut ditolak. Caranya untuk menghindari penolakan itu, ya sudahlah, nggak usah bergaul kayak gitu. Jadi dia sudah menolak sebelum ditolak gitu loh. Nah, orang tipe kayak begini itu sebelum ditolak dia memang sudah menghindar dari satu hubungan interpersonal seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir paling sudut eh, itu ada self esteemnya tinggi tapi trustnya rendah. Nah, itu akan menghadirkan tipe dismissing avoidant. Nah, individu yang punya eh, pada tipe ini itu individu yang memiliki karakter yang positif dalam memandang dirinya sendiri gitu. Dia dia akan merasa berharga, kemudian mandiri dan merasa pantas untuk
eh, diterima. Mereka merasa pantas mendapat atau membuat hubungan dekat dengan orang lain. Seperti itu. Nah, namun ya kadang-kadang mereka sendiri yang menolak hubungan yang tulus atau apa adanya. Seperti itu. Karena kalau orang di tipe ini banyak orang yang di tipe seperti ini itu dia lebih lebih mengharapkan orang lain itu lebih rendah dari dia, rendah dari dirinya sendiri itu. Kayak gitu. Jadi dia 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 pokoknya harus yang lebih tinggi begitu. Dia akan menolak atau menghindari pertemanan-pertemanan ketika ada temannya yang jauh lebih harga dirinya setara atau sama tinggi atau lebih tinggi daripada si individu ini gitu. Nah, makanya kalau di tipe ini masih tetap digolongkan dalam sisi negatif ya, walaupun sebenarnya dia punya harga diri yang tinggi gitu. Dia memandang dirinya positif, tapi trustnya rendah gitu ke orang lain.